This is our land. The island that has magnificent nature with wonderful beaches. Extended by swamps, fields, and rivers throughout dense forests. The biggest tropical rainforest remained. The household for various kinds of the most essential and beautiful flora and fauna in the world. The most spectacular underwater scenery becomes the most popular destination for tourists from all over the world. The easternmost region of Indonesia, one of the largest islands in the world with an area of 319,000 kilometers square, consisting of 2 provinces with population of 3.5 million people. The contribution of Papuans for the unity and the integration of Indonesia was manifested in the Declaration of Youth Pledge in October 28, 1928. Saya anak sulung dari peserta Sumpah Pemuda. Ayah saya namanya Parl, ayah saya asli pulau di Danau Sentani melalui undangan dari Sultan Tidore. Orang tua saya dilibatkan dalam kelompok yang Ambon itu sebagai salah satu pemuda yang mewakili seluruh pemuda di tanah Papua. This country would like to thank Mr. Parl and Mr. Aitai Karubaba as the youth pledge warrior and the struggle of Papuans for the unity of Indonesia. Also for hundreds of Papuans who stood up for the Trikora operation. Komando ini memang seluruh anak bangsa yang kelahiran Papua bergerak, punya kelompok-kelompok yang disebut Gerakan Merah Putih untuk lawan penjajah itu. Ini juga kan. Wah, ya kira doang tua sudah mela. Ya minta bukan. Wah, selamat siang. There are more than 250 tribes with different languages. Kami dari It is proven that Bahasa Indonesia has been the lingua franca, the main language that unites people in Papua. Kami punya keponakan mama satu meninggal. And with the United Nations Resolutions number 2504, Papua was declared as an Indonesian province. And how is the condition in Papua today? Indonesia has developed an enormous amount of various infrastructures in order to elevate quality of life. Untuk panjang landasan 2.500 meter dengan lebar 45 meter. Rata-rata pergerakan setiap hari sekitar 160 sampai 180 take off dan landing. Hampir 70% melayani penerbangan kargo ke Wamena. Dan sisanya itu untuk melayani penerbangan penumpang dan sisanya lagi untuk melayani bandara remote. Port is the main entry point for economical condition in this area. Kunjungan peti kemas di Pelabuhan Jayapura tahun 2011 mencapai 54.000 teus. 2014 menjadi 81.000 teus. The growing number of domestic and international franchise to Papua. The ease of use for electronic and telecommunication devices, the provision of power stations,
the development of countless roads in order to build access to isolated areas, and higher education facility is provided. Uncen sendiri sampai dengan tahun 2015 itu sudah meluluskan 56.000 lulusan sejak berdiri tahun 1962. Indonesia memilih. Sedekat itu wajahmu denganku, ini mimpi atau nyata. Kamu bilang cinta, tatap matamu kuat. Saya Noella Elizabeth Michelia Auparai. Saya pemenang Indonesian Idol 2014. Saya berasal dari Wamena. Mari kita terbang melihat kampung halaman saya. Wamena adalah sebuah distrik di Kabupaten Jayawijaya, terletak di lembah Balim yang dialiri Sungai Balim, pada ketinggian 1.800 meter. Selamat datang di Wamena, dan ini adalah tanah kelahiran saya. Ini adalah perkampungan asli di Wamena. Mereka menamakan tempat tinggalnya adalah Honai. Dan ini adalah pasar tradisional yang lazim dilihat di kota-kota seluruh Papua. Waktu itu saya ikut mikrokampung asli Papua, itu udah kasih kita modal 3 juta. Selama tahun 2003 sampai sekarang, hasil pasar ini saya sudah beli tanah dan saya punya nona masih kuliah semester 5 hasil jualan ini. The citizens of Papua New Guinea have been crossing the border into Papua to buy various goods because things are much cheaper in Papua. My name is Enes Sulho. I come from Butung village in Papua New Guinea. I came here to provide wheelbarrow service, loading cargoes. We can buy from the cheapest price we can afford. Their rice, goods, food stuffs are cheaper. Few stationaries are much cheaper. Because stuffs in Indonesia are very cheap than here. Slowly, atari. Clothes, you can sell them in PNG. The chance of doing business is wide open because the government guarantees safety in the whole area of Papua. I don't think the environment was actually that unsafe. In general, it's safe for me as a worker. Given the right to manage Papua by themselves and protected to hegemonic globalization as well as migration as dialectic civilization phenomena, therefore Papuans are given the priorities to fit into all aspects of life, not only in government but also private sectors. Pekerjaan saya sebagai PIC atau teknisi maintenance. Saya sudah bekerja selama 3 tahun. Saya berasal dari Serui. Sebagai salah satu karyawan Papua, saya melihat bahwa di sini sangat membuka peluang bagi seluruh masyarakat Papua untuk bisa bersama-sama bekerja di perusahaan ini. Hampir 5 tahun bekerja di Pelabuhan Jayapura. Saya ingin sekali membuktikan orang Papua itu sudah berkembang dan maju, siap bekerja di mana saja. Saya telah bekerja di tambang bawah tanah ini selama 10 tahun. Pada dasarnya sebagai pekerja Papua, kami diberikan kesempatan yang sebesar-besarnya karena perusahaan ini menyiapkan tempat-tempat pelatihan, pendidikan, kursus, training untuk meningkatkan skill dan kompetensi yang dibutuhkan. Saya dosen Fakultas Teknik Uncen dan saat ini dipercayakan oleh teman-teman untuk menjabat sebagai dekan periode 2012-2016. Saya berasal dari Biak, Papua. Posisi saya saat ini adalah Vice President untuk Underground Mine Operation. Pemerintah memberikan kesempatan dan kesempatan itu terbuka sebesar-besarnya. Tinggal apa kita mau untuk menggunakan kesempatan itu dengan baik dan kita harus menggunakan itu semaksimal mungkin. The marginalized ones, only those who are lazy and demotivated to work. Siapa yang berkeringat barulah dia memperoleh rezeki ya. Kerja itu mesti dipahami juga sebagai anugerah Allah yang dijemput. Tidak hanya duduk bermalas-malasan. Dan satu kelemahan Papua di sini ada yang susah, ada yang berhasil, tapi ujung-ujungnya lari ke minuman keras. Masalah minuman keras yang begitu besar, akhirnya banyak yang merusak generasi mudanya, kemudian pelacuran dan sebagainya, dan juga terjadi kerusakan lingkungan.
Papua has been given as much as 53 trillion rupiah since 2002. 42,5 triliun lebih untuk Papua. Belum untuk Papua Barat 11,3 triliun. Dan 2015 ini menjadi 39 triliun uang yang dari APBN ke Papua. In fact, the government budget allocation for Papua and West Papua have reached more than 200 trillion rupiah just in the past 5 years. Provinsi kabupaten harus ikut terlibat, tidak semena-mena menyalahkan pemerintah pusat. Karena saya yakin pemerintah pusat dalam belaitnya, dalam policy makingnya sudah banyak memberikan kewenangan pada daerah. Tinggal daerah bagaimana mengolahnya. Semasa saya gubernur dari 98 sampai 2000, selama 2 tahun itu saya sempat membuat sekolah SD di seluruh Papua itu gratis. Padahal seluruh provinsi pada saat itu uangnya hanya 850 miliar. Buat saya, menjadi Indonesia sudah final. Kita tidak perlu pertanyakan lagi itu sejarah masa lalu itu. Anda jangan apatis, karena Anda harus ikut terus mendorong supaya terjadi perubahan. Kenapa mereka tidak diberdayakan dengan proyek-proyek yang ada? Toh uangnya banyak, tidak ada komitmen. Pemerintah daerah sendiri menghadapi dilematis bahwa mereka yang diajak mau kasih proyek itu juga kerjaan memabukkan juga, buat dia juga berat. Jadi harus ada komitmen dari kedua belah pihak. Khususnya di Papua itu para pemimpin pasti capek mengontrol adik-adiknya sendiri yang kadang-kadang kiprahnya itu membuat kita sakit kepala. Tapi kita harus mau. That's the only way to do it. Kita harus mau berkorban waktu dan sebagainya untuk membuat mereka sadar bahwa kalau Anda ingin membangun masa depan yang baik, Anda harus berubah. Kenapa kita lebih percaya kepada perusahaan-perusahaan yang ada operasi misalnya dari luar, Makassar dan sebagainya? Karena mereka lebih disiplin, mengerjakan sesuatu juga kualitasnya dijamin, ya kan? Di sini perbedaan-perbedaan ini harus kita sadarkan kepada mereka, dan ini kan sudah berlanjut lama. Perhaps we should listen to our elders. We should improve ourselves so we are equal to other provinces who have their own domestic problems. So, together we can be united to face globalization. Tetapi orang Samaria ini mempunyai rasa kepedulian yang tinggi. Therefore, we can never give up. We must learn to reflect on ourselves. Every long journey is first taken by small steps. Teman-teman yang belum berhasil, jangan patah semangat. Di Papua masih banyak pekerjaan lagi. Kalau kita mau bekerja keras, kita mau berjuang, pasti kita akan dapat. Jangan kita terlalu malas, terus kita harus taat aturan, disiplin, jujur dalam bekerja, setia terhadap pekerjaan, tepat waktu. Jangan bermalas-malas untuk mencari nafkah karena berkat itu ada di tanah Papua. Papua sebagai provinsi dengan wilayah yang paling luas, ke depan ini akan banyak membutuhkan tenaga kerja dalam bidang teknik untuk membangun infrastruktur. Kalau kita di Papua tidak melihat peluang ini, maka di kemudian hari tenaga-tenaga teknik dari luar akan menguasai prospek di Papua. Yang penting bahwa kita menyukai pekerjaan kita disiplin, kerja keras, dan mau melakukan yang terbaik. Kepada kaum muda dan seluruh Indonesia, mari kita merapatkan barisan singkaman untuk membangun negeri ini dalam kebersamaan. Generasi muda seluruh Indonesia harus meyakini bahwa kita harus bisa menghindari diri dari alkohol. Semua itu dimulai dengan langkah kecil. A big step start from a small step. Nama saya Richard Menuju, saya dari Sentani. Di sini saya ambil jurusan fisika. Nama saya Aprilia Buano, saya dari Sentani. Di sini saya ambil jurusan kesehatan lingkungan. Nama saya Bella Simbang, saya dari Biak Papua. Di sini saya mengambil jurusan computer science. Nama saya Pascal Sapari, saya dari Manokwari, asal Waropen. Saya di sini ambil computer engineering. Nama saya Brenda Rumwaropen, asal dari Biak, ambil environmental studies di Kalsel. Give your positive contribution in any way possible. And still be critical over government and regional representative bodies, so Papua could become a place with prosperity and a better future. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir. Bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Voting rights is in our hands, my fellow Papuan. So choose wisely a leader who is going to strive for Papua. Keriting rambut, aduh Papua.
biar nanti